Syabrak, kita mulai. Yang tidak berangkat siapa? Ya. Oke. Yang pertama, Abial. Hadir. Adiraya? Hadir. Hadir. Danis? Hadir. Oke. Azalea? Hadir. Kenzi? Hadir. Arhan? Hadir. Rehan? Raska? Yasmin? Oke. Jadi sudah berangkat semua ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Anak-anak, kita kemarin sudah belajar apa ya? Ada yang masih ingat? Panca indera. Oke, panca indera itu ada berapa? 5. Sebutkan yang pertama. Indera penciuman, kemudian indera penglihatan, 3 indera pendengaran, indera pengecap, satunya lagi indera peraba. Sebelum kita mulai pelajaran, kita pengen fokus dulu. Fokusnya dengan lagu. Coba ya, kita nyanyi dulu lagu. Siap ya? Bareng-bareng nyanyi. Masuk ke materi panca indera. Dengarkan perintahnya, ayo dengarkan. Perintahnya adalah ikuti perintah dari Bu Guru. Oke?
bilang melihat, berarti indra apa? Penglihatan. Penglihatan, indra melihat. Untuk melihat itu berarti pakainya indra apa? Mata. Kamu berarti tunjuknya mata, gitu ya. Mendengar, telinga kamu berarti tunjuk telinganya kamu, dipegang. Paham? Oke. Indra mengecap, kan pakainya lidah, kamu tunjuknya mulut aja. Bisa? Oke, ulangi contoh mengecap. Oke, mendengar. Oke, melihat, meraba, mencium, menulis. Kalau menulis kamu pegangnya pulpennya kamu. Paham? Oke, itu coba kita cek konsentrasinya. Oke, kamu fokusnya jangan lihat ke guru. Kamu lihatnya perintahnya. Guru bilangnya gini, melihat, bener gak? Salah. Berarti kamu harus pilih sendiri. Yang betul malah jangan lihat ke guru. Guru sengaja mau biar kamu bingung. Dengarkan perintahnya. Ulangi. Contoh aku sudah mulai nih, langsung ya. Oke. Melihat. Ayo, ada yang nggak fokus, ulangi lagi. Turun. Mendengar. Nah, ada yang lihatnya ke guru. Menulis. Nah, kamu fokus bisa. Mencium. Oke. Meraba. Meraba pakai apa? Ayo, meraba pakai tangan atau pakai kulitnya juga. Satu kali lagi agak cepet nih, agak cepet. Siap, fokus. Melihat. Mencium. Mendengar. Meraba. Menulis. Tepuk tangan buat kelas 3. Satu fokus. Aku siap untuk fokus dan bersemangat. Aku siap untuk fokus dan bersemangat. Aku siap untuk fokus. Fokus untuk siap. Aku siap untuk fokus dan bersemangat. Nah, oke, posisi sudah siap. Guru mau cerita dulu tentang tujuan pembelajaran ini. Kamu belajar apa sih? Nah, kemarin sudah belajar 5 panca indera. Sekarang kita mau praktek nyata, mau praktek langsung. Aslinya dalam kehidupan sehari-hari itu panca indera itu seperti apa? Oke, sebelumnya kita juga mau mengaitkan dengan pembelajaran yang berbasis kelas 3. Oke, lanjut ya. Kita mau belajar tentang berbasis berpikir komputasional. Guru berpikir komputasional siapa? Oke, kamu fokus ke sini. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Kita baca nomor 1. Dekomposisi. 2. Pengenalan orang. 3. Abstraksi. 4. Algoritma. Oh, itu yang namanya berpikir komputasional. Maksudnya gimana Bu Guru? Kita mau belajar dekomposisi, kita mau memecahkan masalah. Nanti yang di sini kita mau praktek dari indera penglihatan, penciuman, pendengaran, meraba, terus satunya lagi mecah perasa ya. Kita mau belajar, oh ini kira-kira kenapa kita jadi tahu alasan indera pendengaran itu jadi tahu dari mana? Oh, urutannya dari sini. Dari kita mendengar suara, kemudian ditangkap oleh telinga bagian luar dan masuk ke dalam otak dan sebagainya. Selanjutnya kita mau belajar pengenalan pola. Polanya, kalau misalkan pertama ya, mau makan, kamu lihat sesuatu, misalkan di sini kamu melihat apa yang diganggu dulu? Spidol. Kamu melihatnya pakai indera apa? Penglihatan atau bentuknya apa di dalam tubuh kamu? Mata. Makanya kamu bisa melihat ada spidol. Nah, oh itu ada spidol. Otaknya kamu nyambung di sini. Bilang, disuruh ucap. Itu adalah spidol. Yang melihat pertama itu mata. Coba kalau matanya kamu ditutup. Kan 3 ya. Berarti urut-urutannya kita harus tahu dulu bendanya apa.
demo itu akan memilih, oh ini termasuknya ada suara apa, kita coba tes. Masih penasaran kan? Nanti kita coba. Lanjut, algoritma merancang kelas 3. Algoritmanya adalah kita mau merancang atau tugasnya kamu coba menyusun. Oh ternyata langkah-langkahnya panca indera itu pertama seperti ini. Indra mau ngecap, kamu harus masukkan apa dulu ke dalam mulut? Nah setelah itu kita baru tahu kan, oh ini ternyata rasa manis, rasa pahit dan sebagainya. Paham ya? Itu tujuan pembelajaran kita yang ada hubungannya dengan dari komposisi, pengenalan, abstraksi dan algoritma yang termasuk ke dalam berpikir komputasional. Oke, sebelum kita masuk ke pengalaman nyata prakteknya panca indera, dengarkan video ini dulu ya. Oke, sampai selesai kamu mulai fokus nanti setelah ini. Dengarkan dulu. Hai adik-adik sekolah yuk. Ketika kamu berkunjung ke suatu tempat, apakah kamu memperhatikan sekitarmu? Apa saja sih yang terasa olehmu? Ternyata 5 organ tubuh berfungsi untuk menerima rakanan dari luar loh. Dan hal ini disebut sebagai panca indera. Apa saja sih panca indera yang kita miliki? Mata. Mata berfungsi sebagai indera penglihatan. Mata memiliki lensa yang dapat memfokuskan cahaya ke retina. Retina adalah bagian mata yang mengandung sel-sel reseptor yang dapat mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik ini kemudian dikirim ke otak untuk diproses dan diterjemahkan menjadi gambar. Hidung. Hidung berfungsi sebagai indera penciuman. Hidung memiliki sel-sel reseptor yang dapat mendeteksi berbagai macam bau. Ketika kita menghirup udara, bau akan masuk ke dalam hidung dan menempel pada sel-sel reseptor. Sel-sel reseptor kemudian mengirimkan sinyal listrik ke otak. Otak akan memproses sinyal listrik ini dan menerjemahkannya menjadi bau. Kulit berfungsi sebagai indera sentuhan. Kulit memiliki reseptor yang dapat mendeteksi berbagai macam sentuhan, seperti sentuhan lembut, sentuhan kasar, sentuhan panas, dan sentuhan dingin. Ketika kita menyentuh sesuatu, sensasi sentuhan akan dikirim ke otak. Otak akan memproses sensasi sentuhan ini dan menerjemahkannya menjadi informasi tentang apa yang kita sentuh. Telinga. Telinga berfungsi sebagai indera pendengaran. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar mengumpulkan suara dan mengirimkannya ke telinga tengah. Telinga tengah memperkuat suara dan mengirimkannya ke telinga dalam. Telinga dalam mengubah suara menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik ini kemudian dikirim ke otak untuk diproses dan diterjemahkan menjadi suara. Lidah. Lidah berfungsi sebagai indera perasa atau pengecap. Lidah memiliki papila pengecap yang dapat mendeteksi rasa manis, asam, asin, dan pahit. Ketika kita menelan makanan, rasa makanan akan menempel pada papila pengecap. Papila pengecap kemudian mengirimkan sinyal listrik ke otak. Otak akan memproses sinyal listrik ini dan menerjemahkannya menjadi rasa. Nah, adik-adik sekolah yuk, kamu jadi makin tahu kan bahwa kita memiliki 5 panca indera. Panca indera sangat penting agar kita dapat berinteraksi dengan dunia luar. Dengan panca indera, kita dapat melihat, mendengar, mencium, merasakan, dan menyentuh berbagai hal. Hal-hal ini memungkinkan kita untuk belajar, Oke, selesai. Kita sudah belajar nih. Tadi gambar videonya ada yang bisa menyebutkan 5 inderanya apa saja yang kita miliki? Mata, hidung, telinga,
kelompok. Oh itu telinga, mata di sini telinga, ini kelompok kulit, di sini kelompok bulu. Ada satu lagi tapi karena kelompoknya nyangkut bulu yang lidah. Oke, paham ya? Oke, pertama ada yang bisa menjelaskan cara kerjanya indera penglihatan. Angkat tangan. Siapa? Angkat. Oke. Sinyal yang dikirim ke otak dan menerjemahkannya menjadi Oke, pertama apa? Cahaya. Oke, contohnya. Kamu misalkan nih, ini kan dalam keadaan terang ya, ada cahaya dan sebagainya. Misalkan matanya kamu kita di tempat gelap kita bisa contohkannya sekarang matanya ditutup misal ya. Gini. Bisa tahu nggak di depannya kamu apa? Enggak, tidak. Tapi kalau kita buka matanya atau kita melihat di dalam cahaya yang penuh, kita jadi tahu ini adalah bentuk penghapus lewat mata, kemudian masuk ke dalam otak. Otaknya itu bilang, mulut sebutkan itu adalah penghapus, begitulah. Itu urutannya maksudnya dari cahaya dulu, ya cahayanya itu harus terlihat. Kita mau praktek coba, ya kayak praktek dulu coba. Yang praktek dari salah satu kelompok ini selain Arkan, satu orang saja. Siapa? Kelompok sini. Siapa satu orang? Asya. Maju ke depan. Ayo, maju ke depan. Kita mau praktek tentang indera penglihatan. Di sini Sya. Nanti semuanya kamu mau praktek. Prakteknya itu apa? Menyebutkan, dia kan tahu ini ada warna banyak ya. Ini warna apa? Biru. Ini? Ini? Merah. Hitam. Hijau. Oke. Kita coba lihat, kamu dengan melihat ini juga memfokuskan jarinya kamu untuk langsung bilang ini ada berapa lingkaran. Contoh, birunya ada berapa? 3. Berarti kamu sambil bilang biru tapi jarinya kamu menyebutkan 1. Tapi kamu bilangnya bukan satunya, menyebutkan warnanya. Biru, kuning, merah, hijau, hitam. Bisa? Tapi di sini yang praktek hanya Alsa, coba ya. Alsa fokus sama tidak ya. Kamu jarinya megang ini, nunjuk kayak buku tadi. Oke, siap. 1, 2, 3. Biru, kuning, merah, hijau, hitam. Oke, tepuk tangan buat Alsa. Ada lagi kelompok ini yang mau maju selain Alsa. Kelompok lain boleh. Siapa yang pengen praktek langsung? Ayo, angkat tangan. Bisa. Ayo Nis, silakan. enak nih. Oke, 1, 2, 3. Biru, kuning, merah, hijau, hitam. Oke, tepuk tangan. Sudah bisa? Sudah paham tentang indera penglihatan? Sudah ya? Kamu lihat gambar dulu, otaknya kamu merancang padahal itu kan kita suruh menyebutkan warnanya, tapi jarinya kamu juga ikut bergerak menyebutkan jumlah lingkarannya. Nah, itu berarti kita berhubungan langsung dengan otak. Lanjut lagi. Sekarang indera pendengaran. Oke. Ada yang tahu cara indera pendengaran bekerjanya gimana? Oke. Silakan Akila. Melalui getaran atau gelembung dan ditangkap oleh telinga kemudian keluar dan diarahkan ke otak. Oke, pertama dari suara. Kemudian suara masuk kemana? Ke telinga. Suara masuk ke telinga melalui getaran atau gelombang. Ada suara nih. Habis itu si telinganya itu ada tulangnya kan, memproses kan, masuk ke dalam otak. Oh itu bisa menyebutkan. Lebih jelasnya kita praktek lagi. Bisa? Kelompok kelompok sana siapa yang mau maju satu orang? Ini kan satu orang. Gantian siapa ya? Sampai Akila aja. Di sini tuh ada angka berapa? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Akila harus merespon guru ketuknya berapa kali. Nah, misalkan 2 kali. Akila tunjuknya 2. Paham? Cil. Kamu pegang ini. Nah, terus kamu sambil tunjuk ya kalau guru tekuk ya. Kamu pilih sendiri atau
kali. Lagi, fokus lagi ke situ. 1, betul. Walaupun akhirnya nggak melihat ya, dia mendengarnya lewat apa? Telinga. Alat telinganya itu mendengarkan ada suara. 1 kali lagi. 4. Tepuk tangan buat Akila. Berarti kalau mendengar suara itu yang berfungsi indera telinganya kita ya. Mata yang kamu walaupun tidak bisa melihat, tapi kamu bisa tahu. Ya, oke. Selanjutnya kita belajar indera yang ketiga, indera penciuman. Oke. Indera penciuman cara kerjanya seperti apa? Ada yang tahu? Angkat-angkat. Hasilnya ya. Udara masuk ke dalam hidung, udara mengirim ke otak dan udara saraf penciuman. Oke, kelas 3. Oke, dengarkan suaranya Azalea ya. Ulangi lagi. Azalea cara kerjanya itu. Udara masuk ke dalam hidung, udara mengirim sinyal ke otak dan diterima oleh saraf penciuman. Oke, udaranya masuk dari hidung nih. Kamu misalkan ada bau apa nih yang sangat wangi, contohnya Minyak bau wangi. minyak wangi atau bunga ya. Kamu masukkan ke dalam hidung. Tapi kalau kamu masukkannya ke dalam telinga bisa apa tidak? Mau mendeteksi bau bisa apa tidak? Tidak, harus masukkan ke dalam hidung. Nah, lebih tepatnya kita contoh ya. Lagi ya, praktek lagi ya. Yang maju siapa di sini? Tapi siapa tahu tadi bentuknya apa? Ini masih kayak tadi tapi belum bisa netok. Coba ya, ada sama sih. Bawang putih. Tangan buat sapi. Dia tidak bisa melihat tapi tahu ya. Oke, tangan belajarnya. Ya, kita prakteknya yang lain. Sekarang sudah paham? Indera penciuman itu masuknya lewat hidung walaupun kita tidak bisa melihat. Tapi kita tahu dulu loh, oh ini ternyata bau bunga mawar misalkan. Oh ternyata ini bau tadi ada yang ke kamar mandi, baunya tidak enak misalkan ya. Itu yang bisa mencium adalah hidungnya kita. Udah paham cara kerjanya ya. Lanjut lagi ke indera yang keempat, yaitu indera atau kulit. Ya coba siapa yang bisa menjelaskan cara kerja indera kulit? Silakan. Ketika menyentuh sebuah benda, tangan masih kecil, informasinya teman-teman. Oke, ketika menyentuh benda berarti kita harus menyentuh sesuatu. Contoh benda yang kamu bisa tahu contohnya buah salak. Buah salak ciri-cirinya seperti apa? Kasar, kulitnya ada durinya. Makanya kadang buka salak aja dibukain di bulu ya. Karena apa? Kamu tahu itu adalah kulitnya nanti kena gitu loh. Nah tapi misalkan kamu nggak pernah tahu buah salak, nggak pernah pegang, kira-kira tahu apa tidak? Salak itu kulitnya berduri. Tidak, tapi kamu udah pernah tahu itu adalah kulit. Nah, kita coba pegang dulu. Oke, kelas 3. Kelompok sini yang mau maju siapa? Kita praktek indra peraba. Raska. Jadinya kamu masuk ke dalam hidungnya sini. Masuk ke sini. Di dalam ada apa ya? Apa itu? Nah, set betul apa tidak? Oke, 1 kali lagi. Tuh. Ganti yang satunya. Siapa tuh tangan? Oke.
mau maju indra penglihatan? Dani, silakan Dani. Tulis bentuknya apa? Dibaca yang keras Danis. Nama indranya? Nama indranya? Bentuknya? Contohnya? Oke, tepuk tangan buat Dani. Betul apa salah? Penglihatan itu indra penglihatan pakainya indra mata. Kemudian contohnya melihat televisi. Kalau misalkan televisinya tidak menyala, tidak ada gambarnya, bisa tidak kita melihat? Tidak. Misalkan listriknya mati atau tidak dinyalakan TV-nya. Selanjutnya yang kedua, indra pendengaran. Siapa yang mau maju? Silakan Kenzi. Yuk, semangat. Oke, dibaca Kenzi, sebentar dulu Kenzi. Ada indra apa yang kedua? Pendengaran. Bentuknya? Nah, contohnya? Tepuk tangan untuk Kenzi. Ya betul ya. Apakah kamu harus melihat ayamnya dulu? Tidak, kamu hanya mendengar suaranya ketika pagi masih di kasur. Ya, kelas 3. Oke, contohnya kamu masih di kasur, tiba-tiba ada suara ayam berkokok di pagi hari. Akhirnya kamu, oh ini ternyata sudah pagi, jadi tahu. Lanjut lagi yang ketiga, indra penciuman. Oke, silakan. Sebentar, Abi. Indra apa, Abi? Penciuman. Bentuknya? Itu. Contohnya? Oke, tepuk tangan untuk Abi. Silakan. Contohnya, kamu sedang main HP atau sedang nonton TV. Tiba-tiba ibunya kamu lagi masak di mana? Di dapur. Terus baunya sampai ke ruang tengah, ya kan? Nah ini bau apa? Ternyata bau ayam goreng. Kamu kan belum lihat itu ayamnya di sebelah mana. Adanya di dapur, tapi sudah tahu baunya semua dari kejauhan. Oke, selanjutnya yang keempat, ada indra perasa. Bentuknya apa? Ayo kita jawab bareng-bareng. Indra perasa pakai bentuknya apa? Contohnya apa? Ada yang tahu contohnya? Ketika sakit, kita meminum obat. Oke, berarti contohnya ketika sakit, meminum obat. Oke, kamu berarti tiba-tiba harus minum obat. Rasanya kamu tahu dari lidahnya. Kalau lihat bentuknya obat, kan ada yang bentuknya manis, kita belum tahu. Ada orang tuanya kamu bilang, kok ini manis ya kan? Tapi ternyata pas kamu minum rasanya pahit. Kok ini pahit gitu? Bisa tahunya dari mana? Kita tidak bisa percaya ya dengan orang tua, tapi kita harus merasakan langsung dengan suaranya, tidak dengan suara saja, dengan omongan saja, harus lihat langsung, harus dirasakan langsung. Yang kelima, indra peraba. Siapa yang mau maju? Silakan. Ini apa?
yang sudah paham semuanya berarti ya? Sudah paham ya? Oke. Selanjutnya sebelum kita melanjutkan pembelajaran lagi, guru mau ngajak kamu tepuk 7 kebiasaan anak hebat. Oke. Coba dalam kehidupan sehari-hari kamu melaksanakan 7 itu apa tidak? Oke, mulai. Tepuk anak hebat. 7 kebiasaan anak hebat. Bangun pagi beribadah olahraga. Makan sehat bergizi, lalu gemar belajar. Bermasyarakat juga tidur cepat. Pertama, dengan 7 kebiasaan kita yang pertama tadi apa? Bangun pagi di sini ada hubungannya tidak? Dengan indra di sini apa? Pendengaran, indra pendengaran. Contohnya, indra pendengaran dengan bangun pagi. Hubungannya dengan pendengar suara yang ada. Oke, berarti di situ sudah masuk ya. Oh, ternyata ada indra pendengaran yang berhubungan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Suaranya itu tanpa kita mendengar sudah tahu. Oh, itu ternyata suara ayam, tandanya sudah pagi. Apabila kamu dengarnya di malam hari suara ayamnya, bagaimana? Ketakutan? Wah, ternyata pas dicek sudah masih malam tidur lagi. Tapi kalau sudah terang, kamu lihatnya juga bisa loh pakai indra penglihatan. Setelah kamu buka jendela, oh ternyata sudah pagi. Pertama kamu mendengar suara ayam itu pakai indra pendengaran. Oke, yang pertama adalah bangun pagi. Kedua, beribadah menggunakan apa? Ada hubungannya dengan ini? Ada lagi juga apa yang berhubungan. Sebelumnya kamu sholat, sebelum kamu beribadah, mendengar apa dulu? Suara azan. Contohnya pagi hari juga loh itu. Kamu subuh atau kamu pas mau berangkat atau misalkan ya, pagi-pagi ada suara azan. Oke, suara azannya seperti itu, betul. Akhirnya apa? Kamu tahu oh ini sudah masuk subuh. Kita harus bangun dan sholat subuh. Apakah ibadah hanya sholat subuh saja? Tidak. Ada berapa waktu sholat? 5. Pertama, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dilakukan semua tidak? Tidak. Ada yang belum, ada yang sudah. Selanjutnya yang ketiga. Tadi bangun pagi sudah, beribadah sudah. Yang ketiga, berolahraga. Pakai apa berolahraga? Pakai penglihatan. Contohnya pagi hari kamu kalau hari apa ya di sini senangnya? Hari Jumat dan hari Rabu. Hari Rabu dan hari Jumat kamu senam. Senamnya itu melihat instruktur. Siapa instrukturnya kita? Guru olahraga. Pak, ini kan di depan ya guru kita kan. Nah, kemudian kamu mengikuti gerakan senam. Nah, dari situ berarti menggunakan indra apa? Indra penglihatan. Kamu lihat oh ternyata pagi gerakannya ke depan, maju ke depan. Nah, kamu juga ikut, matanya kamu kan melihat pagi bergerak maju ke depan dan ke belakang.
depan boleh. Hari ini kita sudah belajar 5 indra. Indra ini apa saja. Yuk, siapa? Akila menjelaskan. Dari ini kita sudah belajar apa? Apa saja? Ada 5 indra. Oke. Akila, bisa? Tadi udah. Ayo, ayah saja ayah menjelaskan. Baca ini boleh. Ada 5 indra apa saja? Oke, teman-teman, hari ini kita sudah belajar. Yuk, 1, 2, 3. Kita indra jumlahnya ada 5. Sebutkan pertama. 3, guru minta yang paling rapi, dipimpin doa oleh Syafiq. Langsung di tempat aja. Seperti yang
Oke, sampai. Alkan dan Danis. Oke, Nisa dan Wanita. Akila. Ayas dan Rehan. Yasmin dan Hanifah.